Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran deteksi dini perkembangan anak, yang nantinya pada video pembelajaran ini kita membahas fokus pada tes daya dengar dan tes daya lihat. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya jika ada video pembelajaran baru kalian sudah mendapatkan notifikasi dan bisa segera untuk menyaksikannya. Sebelumnya ya, kita ucapkan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa menyampaikan video pembelajaran ini dan kalian bisa menyaksikan video pembelajaran ini, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita membahas tentang deteksi dini perkembangan anak. Kita sedikit introduction bahwa generasi penerus ini adalah anak-anak. Jadi bagaimana nanti generasi penerus itu mempunyai kualitas yang bagus, maka harus ditunjang dengan kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk melihat adanya penyimpangan tumbuh kembang, di sini harus dideteksi sejak dini, terutama sebelum usia umur 2 tahun untuk masalah perkembangan anak, supaya dapat segera diintervensi atau diperbaiki. Bila deteksi terlambat, maka di sini penanganan juga akan terlambat dan terjadi penyimpangan, akhirnya sukar untuk diperbaiki dan sukar untuk diberikan intervensi. Pemerintah mempunyai program SDIDTK, yaitu stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, yang mana dikatakan SDIDTK itu berhasil apabila semua balita dan anak prasekolah mendapatkan pelayanan DDTK, ditindaklanjuti oleh keluarga dengan menstimulasi anak dan dirujuk bila mana memerlukan rujukan. Kemudian di dalam sasaran program DDTK ada sasaran langsung dan sasaran tidak langsung, yang mana pada pembahasan ini sudah saya jelaskan di dalam video pembelajaran pada deteksi dini perkembangan anak 1 ya, part 1 yang membahas tentang kuesioner para screening perkembangan. Nah, untuk jenis deteksi dini tumbuh kembang yang kita bahas di sini adalah deteksi dini penyimpangan perkembangan yang mana pada part 1 sudah dibahas tentang kuesioner pra-screening perkembangan. Akhirnya pada yang part 2 ini akan membahas tentang gangguan daya lihat dan gangguan daya dengar dengan melakukan tes daya dengar dan tes daya lihat. Nah, ini selalu saya sampaikan karena apa? Di dalam jadwal kegiatan screening deteksi dini penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan anak prasekolah ini sangat penting sekali, karena dengan adanya tabel ini kita mengetahui bahwa pada anak usia itu deteksi dini pertumbuhan perkembangan apa saja yang perlu dilakukan. Nah, di dalam melakukan deteksi perkembangan di sini langkah awal yang perlu kita lakukan adalah jangan lupa kita mencatat nama anak, tanggal lahir dan tanggal pemeriksaan pada formulir. Kemudian kita tentukan umur anak. Di dalam menentukan umur anak, di sini ya, silakan melihat video pembelajaran untuk deteksi dini pertumbuhan anak untuk yang part 1 menghitung usia. Jadi kalau kalian masih bingung atau masih sulit memahaminya, silakan di pause terlebih dahulu video ini, kalian lihat dulu untuk video pembelajaran deteksi dini pertumbuhan part 1 menghitung usia. Apabila kalian sudah bisa memahaminya, kita lanjutkan pada tahap selanjutnya ya, untuk melakukan tes daya dengar dan tes daya lihat dalam deteksi dini penyimpangan perkembangan anak. Untuk tes daya dengar ini bisa dilakukan mulai umur 3 bulan. Pada anak usia 1 tahun atau kurang, maka tes daya dengar ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Sedangkan pada anak usia 1 sampai 6 tahun
ya. Ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. Saya ulangi lagi, pada anak usia 1 tahun atau kurang ini dilakukan setiap 3 bulan sekali, dan untuk anak usia 1 sampai 6 tahun dilakukan setiap 6 bulan sekali. Untuk anak usia kurang dari 24 bulan, maka tes daya dengar ini dijawab oleh ibu atau pengasuhnya. Sedangkan untuk umur anak lebih dari 24 bulan, maka tes daya dengar ini ya melalui ibunya yang melakukan perintah agar dikerjakan oleh anak. Jadi kita sebagai seorang tenaga kesehatan mendampingi ibu dan melakukan observasi respon daripada anak tersebut. Alat yang dibutuhkan di dalam tes daya dengar adalah daftar pertanyaan, di mana daftar pertanyaan tes daya dengar itu yang tersedia adalah untuk usia 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12 bulan, 12 bulan sampai 24 bulan, 2 sampai 3 tahun, dan lebih dari 3 tahun. Alat lain yang dibutuhkan adalah gambar binatang seperti ayam, anjing, kucing, atau gambar manusia, kemudian mainan, ada boneka, kupu, sendok, cangkir, bola. Cara melakukannya untuk tes daya dengar adalah ya, tanya pendengaran anak dengan melakukan tes daya dengar mulai usia 3 bulan. Kemudian langkah awal tadi sudah saya jelaskan di depan, jangan lupa menghitung usia. Menghitung usia ini sangat menentukan instrumen tes daya dengar yang digunakan itu usia berapa. Maka dari itu jangan sampai salah di dalam menghitung usia, karena di dalam menentukan usia di sini pembulatan salah, maka instrumen tes daya dengar yang digunakan juga salah, akhirnya interpretasinya juga salah, kemudian interpretasinya salah, intervensinya juga akan salah. Kemudian pada tes daya dengar pada anak umur kurang dari 24 bulan ya, kita bacakan pertanyaan kepada ibu atau pengasuh ya. Jadi nanti ibu atau pengasuhnya yang menjawab. Pada saat kita membacakan pertanyaan, jangan lupa dengan lambat, jelas, dan nyaring satu per satu. Jadi satu-satu dulu dijawab, baru pertanyaan berikutnya. Semua pertanyaan harus dijawab oleh orang tua atau pengasuh, dan tunggu jawaban dari orang tua pengasuh. Jawaban iya, jadi kalian bisa menyentang jawaban iya dari instrumen tes daya dengar itu apabila menurut orang tua anak dapat melakukan dalam 1 bulan terakhir, dan menyentang jawaban tidak apabila menurut orang tua anak tidak pernah, tidak tahu, atau tidak dapat melakukan dalam 1 bulan terakhir. Ini adalah contoh daripada instrumen tes daya dengar ya. Jadi usia-usianya umur kurang atau sampai 3 bulan, kemudian ada umur lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan, kemudian ada 6 sampai 12 bulan, 12 bulan sampai 18 bulan, dan 18 bulan sampai 24 bulan. Ini yang kurang dari 24 bulan. Jadi di sini untuk yang kurang dari 24 bulan, maka pertanyaan ini kita tanyakan kepada orang tuanya atau pengasuhnya. Sedangkan untuk tes daya dengar untuk anak yang berusia lebih dari 24 bulan ini berupa perintah melalui orang tua atau pengasuh untuk dilakukan oleh anak. Jadi kita jelaskan dulu kepada orang tua pada masing-masing pertanyaan itu ya, kita minta tolong pada orang tua untuk memerintahkan anaknya sesuai dengan perintah pertanyaan yang ada di instrumen tes daya dengar tersebut. Jadi jangan lupa berikan penjelasan dulu kepada orang tua atau pengasuh, pastikan sudah paham instrumen tes daya dengar pada masing-masing pertanyaan tersebut. Kita tetap selalu mendampingi orang tua di dalam melakukan atau memerintah anaknya di dalam instrumen tes daya dengar tersebut, sambil kita mengamati kemampuan anak dalam melakukan perintah orang tua atau pengasuh.
Jawaban iya jika anak dapat melakukan perintah orang tua atau pengasuh, dan jawaban tidak jika anak tidak dapat atau tidak mampu melakukan perintah orang tua atau pengasuh. Jadi apabila jawaban tidak, kita pastikan biasanya anaknya bisa apa tidak, karena mungkin ada faktor lain yang menyebabkan anak tidak mau untuk melakukan perintah tersebut, bukan karena anak tidak bisa mendengarnya. Maka dari itu, jika karena ada faktor lain, karena memang anaknya moodnya sedang tidak bagus, maka kita harus mengkondisikan anak supaya anak benar-benar di sini benar-benar bisa mampu mendengarnya, tetapi ada faktor lain yang menyebabkan anak tersebut jawabannya tidak. Ini adalah instrumen tes daya dengar untuk usia lebih dari 24 bulan, yaitu 24 sampai 30 bulan, kemudian 30 sampai 36 bulan, dan lebih dari 36 bulan. Jadi masing-masing usia pertanyaannya adalah berbeda. Maka dari itu jangan salah di dalam mengambil instrumen tes daya dengar, dan yang penting lagi jangan salah di dalam menghitung usia. Interpretasinya di dalam tes daya dengar, bila ada satu atau lebih jawaban tidak, kemungkinan anak mengalami gangguan pendengaran, catat jumlah ketidakmampuan anak, dan rujuk ke rumah sakit bila tidak dapat ditanggulangi. Ya, makanya di sini banyak faktor di dalam tes daya dengar. Apakah anak di sini tadi yang saya jelaskan, atau memang moodnya tidak bagus, atau lingkungan sekitar pada saat itu ramai sehingga harus dikondisikan, sehingga kita harus mengulang lagi untuk tes daya dengarnya. Ya, akhirnya interpretasinya juga salah. Jadi hal-hal tersebut harus kita kendalikan. Kalau memang lingkungannya berisik sehingga anak tidak bisa mendengarnya, berarti lingkungan kita kondisikan dan kita lakukan tes ulang untuk tes daya dengar. Tetapi ternyata kalau itu tidak ada, berarti kita lakukan rujuk ya ke rumah sakit. Yang selanjutnya adalah tes daya lihat. Ya, tes daya lihat ini mulai usia 3 tahun dan dilakukan setiap 6 bulan sekali, dikerjakan oleh tenaga kesehatan atau guru. Alat dan sarana yang dibutuhkan di dalam tes daya lihat adalah ruangan, 2 buah kursi, poster huruf E dan penunjuk, kemudian guntingan huruf E. Ini adalah poster huruf E yang mana ada 2 bagian atas dan bagian bawah. Yang bagian atas ini ada gambar guntingnya, itu kita potong. Yang bagian atas kita letakkan di dinding, yang bagian bawah kita gunting huruf E nya, itu nanti yang dipegang oleh anak. Caranya di sini poster E itu kita gantungkan dengan jarak 3 meter dari anak. Jangan lupa tinggi dari poster E ya, pada saat kita menggantungkan poster E itu adalah setinggi mata anak dalam posisi duduk. Jadi kita sejajarkan kursi sama poster E, dan kalian kira-kira bahwa poster E dan mata anak ini adalah sejajar. Kemudian pemeriksa di sini memegang penunjuk ya, dan latih anak untuk mengarahkan kartu E dengan benar ke atas, bawah, kanan, kiri sesuai yang ditunjuk pada poster. Jadi sebelumnya jangan ditutup dulu matanya, kita latih anak untuk mengarahkan mengikuti arah dari sesuai dengan poster. Kemudian kita tutup matanya sebelah dengan kertas atau kacamata atau yang lainnya, bisa topeng juga bisa. Kemudian kita lakukan tes dengan tunjuk huruf E pada poster satu persatu, mulai baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Uji bila anak dapat mencocokkan arah huruf E. Jadi selalu berikan reward dengan kata-kata. Ulangi pada mata sebelahnya. Apabila anak tidak dapat mencocokkan posisi huruf E sampai dengan baris ketiga, maka di sini anak mengalami gangguan daya lihat, sehingga anak perlu dirujuk. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Nah, untuk menunjang proses pembelajaran, kalian bisa membeli buku panduan deteksi dini tumbuh kembang anak prasekolah usia 3-6 tahun
dan ini sudah dijual di Shopee. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng ya, serta share ke teman-teman kalian. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian dan teman-teman kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.